Toho Kensaku ini adalah ujian Doka yang paling gampang di ujian JLPT. Dia itu cuma satu artikel aja keluar di ujian JLPT. Aku yakin ya, kalian udah mengerjakan simulasi udah tahu. Dia itu cuma satu pertanyaan nilainya 4. Nah, cara ngerjakan nanti pas ujian JLPT seperti yang aku lakukan, bulet-buleti ketentuannya yang penting. Dengan begitu ya akan masuk di kepala kita dan kita harus mencari sesuai dengan ketentuan-ketentuan itu tersebut aja gitu. Nah, di sini ya untuk yang tentang festival apa namanya memperkenalkan India ini aja yang aku bulet-buleti, habis itu di dokai selanjutnya ya kita mencocokkan jawaban aja gitu ya. Oke, Deska. Jadi kayak gini, kalau misalnya aku ujian JLPT pertamanya kan aku baca gini kan aku garis bawahi. Daigakusai de Indo kara ryugakusei ga Indo no shokai no ibento suruso des katanya. Jadi kan ada mengadakan ini aku buleti. Kenapa ya namanya ini inti dari percakapan gitu kan. Nah, ini aku buleti seperti ini gitu. Pas ujian JLPT aku buleti kayak gini kan. Udah gitu Tanaka-sang, wah girlfriend to Marisang girlfriend no Marisang to isu ni sangkasio to omoimasu kaga. Oh, ini si Tanaka-sang aku buleti. Sama girlfriend-nya si Marisang mau pergi. Tapi jika nggak awanai no de, mereka jamnya nggak cocok ini buleti. Betsu ni iku koto ni si Masta, oh betsu ni iku ini aku buleti. Oh, mereka perginya masing-masing gitu. Beda-beda. Nah, di sini juga Tanaka-sang wa sonohi gogo kara yugata made hoka no ibento tetsudau koto ni natte imasu. Oh, rencananya si Tanaka-sang pada hari itu dari siang sampai sore membantui event yang lain. Aku buleti. Udah gitu di sini aku pasang antena. Berarti Tanaka-sang punya waktu sedikit. Pagi aja. Nah, dari siang sampai sore dia membantu event yang lain gini kan. Di sini kan buleti. Hai Tanaka-sang, Indo gaga suki desu. Dia suka film India, kan gitu. Tanaka-sang itu suka film India, Tanaka-sang. Mata ini atau artinya di sini kan ada dua. Indo no kotobao nama deki kita itu omote imasu. Dia ingin mendengarkan bahasa India secara langsung nama de. Ngomong soal tentang seks, melakukan hubungan seks tanpa kondom itu disebut dengan nama juga itu. Nama. Langsung bahasa Jepangnya iya. Hai. Jadi kan ini antara satu Tanaka-sang. Kalau yang mana yang cocok jamnya ya kan sama kondisi dia. Film India apa mengikuti sesuatu event yang bisa mendengarkan bahasa India dengan langsung gitu. Nah, ngomong Marisang dia ichi-nichi isogasi, seharian dia sibuk buleti. Jika enggak aita to kini, jika dake jiu ni sangka dikiru tokoro ga ii na to omote imasu. Dia kepengen mengikuti event yang jamnya singkat-singkat aja. Jamnya singkat. Nah, yang singkat-singkat aja. Jadi seperti ini pas ujian JLPT dibuletin soalnya. Nah, habis itu pertanyaannya, Tanaka-sang wa dono ibento ni sangka suruh kata Tanaka-sangnya ikut event yang mana? Hai, jawaban kalian nomor berapa? 3. Yong. Yongbang, guys. Yombang. Sambang. Hai, aku tanya sama kalian, si Tanaka-sang itu punya waktunya kapan? Pagi aja. Sore dia ngapain? Bantu event yang lain. Hai, bagi kalian yang film-film India, yang film cane gitu kan. Itu lihat jamnya. Udah kalian lihat jamnya? Jam 3 sore sampai jam 5 sore. Cocok nggak sama jam Tanaka? Beda. Jam 3 sore ya. Jam 3 Iya, pagi. mungkin film India diputar dari jam 3 pagi sampai jam 5 pagi. Gak cocok sih. Hai, film India cocok nggak jamnya sama si kondisi Tanaka, jadwal Tanaka? Enggak. Lihat ini, Koenkai. Koenkai ini apa artinya? Koenkai. Ceramah. Ceramah. Hai, pertemuan ceramah gitu. Nah, di situ di bawahnya ada tertulis Indo Taiskang ini yoru Hindiko Indo Gode no Koen. Ada seminar dengan penyampaiannya itu bahasa
Bahasa India. Iya. Hai, bahasa India oleh petugas ya ataupun karyawan dubes gitu. Nah, di sini kan bisa mendengarkan bahasa India secara langsung nggak? Bisa mendengarkan secara langsung. Hai. Jamnya cocok nggak? Cocok. Cocok. Jamnya cocok. Nah, Pagi. kan Tanaka-san kan tadi ngomong antara satu kan, film India atau mendengarkan bahasa India dengan Langsung. Langsung. ini dia. Jadi yang mana aja yang cocok? Mana yang cocok? Event yang ini apa event ini kan gitu kan? Hai. Ah ini kalian masa film India dari jam 3 pagi diputar sampai jam 5 pagi habis itu sholat subuh bareng gitu ya. Iya. Oh walah itu punya mata kok, mata ikan asin ya kan. Mata ikan asin gembung melek tapi nggak ngelihat ya. Kan aku bilang, teliti di sini harus teliti. Hai, sementara ini Marisang. Marisangnya mau ikut event yang mana? 1, 2, 3, 4. Jawaban kalian. Cibang. Satu. Ichiban. 1. Kenapa kok 1? Yombang. Yombang des. 4 saja. Itu ada kamu Kadegiru. Yombang. Hai, kita lihat di sini. Tanah si Marisang ini dia Yang paling sehari-hari terakhir seharian. jamnya Isogashi. dia Iya, seharian isolasi, sibuk, seharian. waktunya singkat, hanya punya Hai, waktu. waktunya singkat kan gitu kan. Nomor 4 ini waktunya singkat ini rupanya. Enggak lah, Sensei kan Nagai. kan lama. Iya. Hai, sementara ini nomor 1 lihat di bawahnya. Dia itu sekali buat teh itu cuma 10 sampai 15 menit doang. Iya. Ini udah Bagi tensi. orang yang sibuk. Orang yang sibuk silahkan gitu keterangannya. Di bawahnya lagi ada orang yang sibuk silakan. Marisang itu sibuk nggak? Sibuk. Sibuk. Jadi kan ini jamnya dari jam 10 sampai jam 5 ini secara total gitu waktunya. Tapi untuk buat ocaknya ini, mengajarkan cara buat tehnya yang enak, tehnya ini cuma 10 menit sampai 15 menit aja loh. Ayo, mana yang cocok? Nomor 1 apa nomor 4? Cibang. 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 Deso. Udah gitu. Kalian sebelum milih nomor 4 sama nomor 3 ini, misalnya ada yang milih nomor 3, ngerti? Di awalnya kan dia mengatakan, jika nggak awanain ode, betsu-betsu koto disuruh kan gitu kan. Merekanya perginya beda-beda. Jadi mana mungkin Marisang sama Tanaka-san ini mengikuti event yang sama. Dari sini aja sebenarnya udah nggak cocok. Nggak mungkin Marisang mengikuti event yang sama ya, ketemu dong jadi sama Tanaka-san. Hai Hani katanya gitu. Loh katanya perginya beda-beda kok ketemu di sini Hani, gitu lah jadinya. Nah, mikirnya di situ orang dikatakan betsu-betsu ini iku kok kan? Oke. Oke deh. Hai. Hai. Di sini yang benar semua angkat tangan. Ingat loh, yang dituntut di sini cuma ketelitian aja. Kanjinya nggak sulit, Loh, Arianto salah. Salah nomor berapa? Itu yang tadi yang terakhir saya jawab 4. Oh, bengkoknya di situ ya? Iya. Saya fokus sama jamnya itu sih. Oh, fokus jam di atasnya. Iya. Ingat loh, cara mengerjakan bumpu dokai untuk N3 ini yang Joho Kensaku ini sampai ke selip-selipnya, ke pantat-pantatnya ini dibaca semua, jangan ada yang tertinggal. Di situ diberondokkan nanti, disembunyikan dia loh ketentuannya loh. Hati-hati loh. Iya. Hai, masuk selanjutnya tentang si cincin ya. Cincin. Dia mau masuk asrama, kan gitu. Ya. Nah, di sini aku jelaskan. Kita lihat cocok jawaban aja. Chinsang wa dono ryo ni kimeru. Dia mau masuk Rio yang mana? Yang asrama yang mana? Jawaban kalian. 1, 2, 3, 4. Yombang. 4. Jombang. Ada yang jawab nomor 2? Ada saja. Ya dengar Sen. Saya jawab nomor 2, Sensei. Afif saja. Ini loh. Di bawah ini ada tertulis.
Si Cincin ini katanya kepengen apa tuh yang dekat dari Dekat Eki. stasiun. Dekat stasiun. dekat stasiun. Kemudian satu lagi ada kantin, kan gitu. Kantin. Ada. Baik. Ini Ada kantin. Kak ini apa artinya? Atau. Atau Atau sekuna aku tomo ada tempat makan. Tempat makan berarti resto. Restoran. Restoran. setidaknya Ini kan ada ada dekat kantin atau restoran. Ini wajib dua-dua apa salah satu? Salah satu. salah satu. Satu. Benar, salah satu. Dua-dua pun boleh. Tapi salah satu boleh. Tapi nggak boleh kalau nggak ada dua-dua. Ngerti kalian? Atau itu bahasa Indonesia. Baik. Hai. Yang penting ada satu gitu. Kalau untuk biaya nggak ada masalah karena dia mendapat Beasiswa. beasiswa. Gitu. Nah di sini kan langsung lah. Ini kan cuma dua ketentuannya. Satu nggak jauh dari Eki kan gitu. Baik. Hai. Yang kedua ada kantin ataupun ada restoran. Yang satu mana aja oke kan gitu. Ini aja yang dipandang. Kok nggak melek matanya? Nah, mari lihat dulu waktunya dulu. Nomor 2 ini berapa menit dia semuanya total? 18. 18. 18 menit. Ingat. Baik. Hai. Dari Eki naik bus 15 menit. Dari bus jalan 3 menit, 18 menit. Dia ada kantin. Ada kantin. Restoran. Dua-duanya oke lah kan gitu kan. Ya. Hai. Ini anggap salah ya. Restoran nggak ada, kantin nggak ada. Udah gitu ini salah juga. Waktunya terlalu jauh ya. Hai. Nah, masuk nomor 4. Hai, dia dari Eki cuma 8 menit. Mana yang dekat 8 menit sama 18 menit? 8. 8 menit. Hai, 8. menang di sini kan? Menang di sini kan waktunya kan? Baik. Hai. Nah, di bawah kantin dia nggak ada. Tapi dia ada Restoran. Ada restoran. memenuhi syarat nggak? Iya. Yang penting ada satu kan? Iya. Hai. Udah. Posisinya di mana di sini? Kenapa kalian milih nomor 2? Itu paling satu atau Kurang paling teliti saja. Apa? Kurang teliti. Kurang teliti. Apa karena kalian fokus sama karaoke? Nah, dia nggak masuk di ketentuan, habis itu mau ditulis apapun jangan dihiraukan. Kan ketentuannya aja dekat dari Eki, kemudian ada restoran ataupun ada kantin. Itu aja yang dipandang. Mau dia tulis di sini ada karaoke, mau dia di sini ada diskotik, ya kan? Yang penting ada salah satu yang Yang penting. penting yang 2 itu tadi ada gitu, masuk gitu. Itu aja pikirnya gitu. Hai. Hai rumah ini sebelum masuk. Cicinsang. Ini kuncinya nih. Saiso itu apa artinya? Pertama. Pertama. Hai, pertama-tama apa yang harus dilakukannya? 1, 2, 3, 4 jawaban kalian. Ribang. Sambang. 3. Sambang. 3. Sambang. Hai, Saiso ini apa artinya? Pertama-tama. Hai, Masu ini apa artinya? Pertama. Pertama-tama. Berarti ini yang harus dilakukan. Hai. Masu, koso ninto, mini kutsumori desu. Pertama-tama, maksud Memastikan. Melihat kan itu. Cari penjamin. pertama-tama. Melihat itu. Pertama-tama 2, 3. Apa 2 apa 3? 1. 3. Kayak suara pesawat. Reza, tempat si Reza. Hai, 3. 3 kan? Iya. Iya. Ini kalian yang milih nomor 2 ini. Sorry Kakukoto. Lihat lo di sini. Di sini artinya Ryo ni hairu ni wa untuk masuk ke Rio. Asrama. Asrama. ini bukan yang dikatakan yang pertama-pertama harus dilakukan, bukan. Dia hanya mengatakan untuk masuk ke asrama di seksi pelajar nulis dokumen. 1. Udah gitu lampirkan foto. 2. Kemudian dokumen penjamin. 3. Dan siapkan biaya. 4. Ini semuanya harus disodorkan bareng-bareng. Ngerti? Iya. Ini untuk masuk ke asrama ada 1, 2, 3, 4
4 yang harus dilakukan, tapi kamu milihnya di sini cuma menulis doang, formulir doang. Lagian yang ditanya adalah saiso pertama yang dilakukan. Nah, pertama yang dilakukan adalah mazu. Ya mazu dah, pertama. Chinsang wa kimeruma ini sebelum memutuskan untuk masuk ke apa tuh mazu yang pertama-pertama. Nah, yang pertama-tama yang dilakukannya ini. Orang yang tanya itu. Ryo ni hairuma ni Chinsang enggak saiso ni suruh kotoa. Apa yang dia lakukan pertama-tama? Yang ditanya dilakukan pertama-tama, bukan apa yang harus dilakukan untuk masuk ke asrama. Kalau pertanyaannya apa yang harus dilakukan untuk masuk asrama, ya ini jawabannya semua ini. Ini pun harus ditulis 4-4. Nggak boleh cuma satu aja yang tulis. Karena ini syaratnya semua gitu, ngerti? Hai, yang benar semua angkat tangan. Nah, ingat loh, kuncinya teliti aja di sini, teliti aja. Belajar teliti. Memang untuk teliti itu sulit gitu, tapi ya tandain gitu apa yang diucapkan. Tandain apa yang diucapkan gitu ya. Ayo, oke Des. Mari kita lihat selanjutnya. Langsung aja sama jawaban kalian. Silinsang, dia mau pindah. 3 gomi besar. Meja, buku, kemudian sama Isu. Kursi. sama kursi. Kursi. Dan itu kepengen diambil bulan 2 tanggal 4. 4. ini poin ini. Bulan 2 tanggal 4. Nah, dia ingin daftarnya dengan Denwade. Denwa. Hai, pertanyaannya Itsumade. Itsumade itu apa bahasa Indonesianya? Sampai kapan? Paling telat. Paling lambat. Sampai kapan? Paling lambat. Titiknya yang di ujungnya yang diucapkan ya. Iya. Misalnya kita belajar dari jam 8.30 sampai jam 10.30. Sampai kapan kita belajar? 10.30. 10.30. Ya makanya 10.30 yang dijawab. Ya kayak gitu juga ini. Titik akhirnya yang dijawab orang Itsumade. Ngerti? Hai, 1, 2, 3, 4 jawaban kalian. 4. 4. Yong bang. Ada yang lain? Yang Bang Adis. Ayo jangan malu-malu. Sambang. Hai, dogo. Nah ini titik pertama aja yang diucapkan. Ngerti kalian ini kan? Dikatakan di sini kan? Lihat ini loh, perhatikan. Hai, daftar dengan telepon kan gitu. Hai, penerimaannya setiap hari. Dari jam 8 pagi sampai Jam 7. Jam Jam 7 7 malam. jam 7 malam. Dan nomor 3 ini tadi jam berapa ini? Dari jam 8 pagi. Dari jam 8 pagi. Pertanyaannya sampai jam berapa? Sampai jam? 7 malam. Hai, tapi nomor 3 ini sampai jam 8 pagi. 8 pagi. 8 pagi. pagi. Lainnya dari jam berapa? Dari jam 7 malam sampai pagi, jam 8 pagi gitu. Jadi teleponnya kita harus subuh-subuh. Subuh-subuh gitu teleponnya. Kan aneh, masa nggak diperhatikan ini? Yang ditanyakan Itsumade. Sampai kapannya ini? Sampai jam 7 malam. Masa sampai jam 7 pagi? Ngerti? Hai, kalau soal tanggal ya, di sini aku yakin kalian tahu semua. Di sini ada yang pasti ada yang jawab nomor 2 ini. Ada yang jawab nomor 2? Hai, di sini ya diterangkan bahwasanya sebelum daftarnya itu diwajibkan sebelum ini harus diwajibkan pengambilan harinya pengambilannya itu harus daftar 3 hari sebelum Ya. Belum. 3 hari Diambil. Hai, sebelum hari yang diambil. Makanya ini ya dikurang 3 hari. Dikurang 3 hari menjadi tanggal 1. 1. Nah ini cocok, tanggalnya cocok. Cuman yang milih nomor 3 ini dia malah milih yang jam mulainya, bukan Itsumade-nya. Sampai kapannya gitu. Ngerti? Baik. Hai, terakhir ini aku yakin sebenar semua. Apa yang harus dilakukan Linsang setelah mendaftar? 1, 2, 3, 4. Sambang. Sambang. Sambang deh. Ini kalau salah gawat lah, benar-benar nggak baca lah. Berarti kamu itu cuma nggak melihat tabelnya gitu. Kenapa? Di sini kan tertulis. Di sini tertulis dengan jelas. Oke. Hai.
Baik, yang benar semua angkat tangan. Oke. Nuri, kamu salah di sini. Aku salah, Sensei, nomor 1. Ini, Iya. jawabnya nomor 3 kamu. Enggak, aku tadi mau ngomong aku jawab nomor 2, tapi Sensei nggak denger. Aku jawab nomor 2. Oh, tanggalnya salah kamu tahu kan? Iya. Ini yang ditanya pertama ini musikomi. Musikomi itu apa artinya bahasa Jepangnya? Daftar. Hah? Pendaftaran. Daftaran. Pendaftaran. Tahu ya pendaftaran? Tahu. Baik. Tapi kok kalau kamu malah milihnya mochikomi? Iya, itu. Nggak Ah. teliti, Sensei. Yang ini dia jamnya itu jam mochikomi. Mochikomi itu adalah jam pengambilan sampahnya gitu. Orang yang ngambil sampahnya jam segini gitu, rata-rata gitu. Oke. Oke. Ah, bukan. Ini jam bukan mochikominya, ini jam kita bawa sampahnya ke situ gitu. Dari jam 9 sampai jam 4 gitu. Dia bilang kayak gitu tuh, keluar gitu. Kan dari apa tuh dibawa keluar kayak gitu dia. Ayo teliti. Nanti pas ujian JLPT cuma 2 soal, tapi kalau bener ini 8 nilainya lo. Sayang. Hai, 5 soal bener di Dokai. Udah di atas kelulusan nilainya. Kalau 18 gagal. Kalau 18 nilainya gagal. Minimal 19 nilainya. Nah, untuk mendapatkan nilai 19 itu harus 5 soal. 5 soal yang benar gitu kan. Masa dari 20 soal 5 soal nggak bisa bener? Kan aneh kan? Ya. Sayang. Hai, ini tentang maraton. Hai, bagi yang nggak tahu ya, apa itu triathlon ini kan? Triathlon itu adalah olahraga yang terdiri dari 3 kategori. Berenang, Sepeda, hari. maraton, dan sepeda. Nah, jadi ada 3 dia. Jadi gitu prit gitu kan. Naik sepeda. Hai, habis itu ganti udah sampai waktu titiknya dia berenang. Berenang menyeberangi sungai gitu kan. Nah, habis itu selesai itu baru maraton. Nah, itu dia. Triathlon. Olahraga seperti itu. Nah, pertanyaan pertama ini rata-rata benar semua menurut aku lah. Konotaika ini John Samno Muskoa suruh ketua Dekiru ka katanya, apakah anak si John itu ya, anak laki-laki si John itu bisa mengikuti turnamen ini gitu. 1 2 3 4 jawaban kalian. Nih bang. Nibang. 2. Nibang, Des. Ada yang lagi yang lain? Gampang ini gampang. Ya, gampang di sini. Kenapa? Di sini udah tertulis. Walaupun dia nggak tinggal di Tokyo, tapi anaknya sekolah di Tokyo. Baik, memang itu dia ketentuannya di sini, syaratnya gitu ya. Oh, kokuseki wa toimasen katanya. Warga negara itu nggak dipertanyakan. Ini ya ciri-ciri khas banget loh. Ciri khas dari Dokai N3. Kenapa? Jawabannya itu nggak mungkin dia taruh di situ jangan jelas-jelas gitu. Internet tuh di Musku Mobile. Kalau misalnya kalau mendaftar dengan Internet. sampai bulan berapa, sampai tanggal berapa? 1 2 3 4 jawaban kalian. Sambang. Bang. Nambah, Des. 3. Ada yang lain? Ya, Bang. nih bang. Ichibang. Nih bang saja. Baik. Kalau daftar dengan internet, mari kita lihat. Ada yang nyumbang? Jang, rame gitu. Bener semua lah kalian nih kayak gini jadinya. Pendaftaran gitu, pendaftar ya coba cari ke sini lah. Moshikomi no shimekiri itu apa artinya? Batas. Batas waktu pendaftaran. Ya udah tahu pasti larinya kemari dong kan gitu. Hai. Hanya saja ini dia ciri khas dari Dokai N3 ini. Dia ini bukan ini jawabannya rata-rata. Pasti jawabannya lain. Walaupun dia telah tulis ini. Kan di bawahnya kan tadi mau daftar pakai apa? Internet. Kalau daftar internet berarti dia Yokujitsu Nichiyo Mare, berarti hari selanjutnya. Hari selanjutnya. Bukan minggu depan, hari selanjutnya. Hari selanjutnya pada hari Minggu. Tanggal 15, hari selanjutnya tanggal berapa? 9.
Tanggal 15 selanjutnya hari apa? Kok tanggal 9? 16. 16. Juro kunichi. Sudah nih. Hai. Hai. Tanggal nomor 1 itu tanggal 1 itu kan ini kan. Bulan nomor berapa ya? Nomor 1 tanggal 7 bulan 1 itu. Ini Mushikomi Hoho, artinya cara mendaftar. Cara mendaftar itu kan harus datang ke sport center ini. Udah gitu kan udah gitu selembaran pendaftarannya dibagi-bagikan katanya. Kalau yang mau pakai selembaran, tapi kan ini kan ngomong soal daftarnya pakai internet. Pertanyaannya pun pakai internet di sini udah dijelas-jelasnya ditulis di sini pakai internet, kalau daftarnya pakai internet. Ini katanya kalau yang nggak daftar pakai internet, katanya selembarannya itu, Mushikomiso, lembaran daftarannya itu dibagikan. Hai, udah gitu milih yang nomor berapa tadi? Ini yang 815 ini ngerti kan? Kenapa salah kan? Hai. Karena di bawahnya tuh di atas itu tertulis Yokujitsu. Yokujitsu itu adalah hari selanjutnya. Itu ada di Tanggo Speedmaster N3 di halaman pertama. Biar kalian tahu. Tanggo Speedmaster N3 di halaman pertama Yokujitsu itu. Hari selanjutnya ya tanggal 16. Kan aku bilang bahwasanya kan ujian JLPT nggak mungkin ngasih jawabannya ini. Ini nggak mungkin jawabannya. Ya kayak gitu tuh dia diberondok-berondokkan seperti ini jawabannya. Ngerti? Baik. Jadi seperti itu. Yang untuk nomor 23, 823 dari mana tanggalnya itu? 823 ini adalah hari apanya? Hari lombanya. Hari lombanya. Bukan hari pendaftarannya. Masa kamu pas gitu mau lomba datang udah pakai bajuan segala macam, aku mau daftar. Lari. Ada aja. Masa tiba-tiba datang ke hari perlombaannya kan ganti baju segala macam. Yos, aku udah siap nih mau lari. Ayo daftar gitu jadinya. Di sini ya, yang benar dari artikel pertama sampai artikel kelima, angkat tangan. Ada kan tuh? Ayo dia, benar semua. Berarti orangnya teliti nih, ayo dia. Berarti ayo dia di Indonesia ya, suka mencari kutu teman ya, kutu teman dicari itu kutu. Teliti ya. Cuman satu orang. Ya, satu orang. Cuman satu orang. Aduh, sedihnya aku. Hai, untuk Cokai ada pertanyaan nggak? 15 menit kasih waktu. Sekarang Yang udah melihat kunci jawabannya tapi nggak tahu juga gitu. Coba yang sekarang ya? Iya. Sensei udah melihat kunci jawabannya tapi udah aku baca berulang tapi kok nggak tahu kok Sensei, kok nggak ngerti, bengkok-bengkok Sensei kan gitu. Ada nggak? Aku yakin pasti kan nggak benar semua di sini kan. Aku benar semua Sensei. Oh iya, kamu terbiasa ngomong orang Jepang jadi benar semua lah. Ini kalau yang orang sering ngomong orang Jepang pasti gampang N3 ya kan Nuri? Enggak juga. Enggak juga. Kebetulan aja. Kebetulan aja. Ada yang udah melihat kunci jawabannya tapi nggak tahu juga? Kalau nggak ada, selesai sampai di sini, kita istirahat, habis itu buat perpisahan. Hai, ini visi terakhir kita nggak akan jumpa lagi mulai dari sekarang. Terakhir. Kalau kalian nggak ikut, kapan-kapan gitu. Kalau kalian nggak ikut N2, nggak akan jumpa kita. Nggak ada visi lagi. Ini visi terakhir. Ini desu ka? Alright. Aja. Tutup. Kyuke shimasu. Jukung kang kyuke shimasu. Masih. Ayo sih. Hai.
Ayo, perlihatkan wajah kalian yang ganteng-ganteng ikemen sama yang kawaii-kawaii cantik-cantik rupawan. Pengen melihat wajah kalian. Nah, terakhir kali ya, kita ya nggak akan berjumpa lagi gitu di sini ya, terakhir. Simulasinya gimana? Sulit nggak? Lumayan sulit. Lumayan. Lumayan. Kayak gitulah dia, N3. Udah gitu nanti ya, setelah menyelesaikan drill, kita simulasi lagi terakhir. Di minggu terakhir. Minggu terakhir simulasi, Sabtu libur, Minggu ujian. Keren nggak? Keren nggak? Keren. Keren. Jadi nggak ada waktu libur. Waktu liburnya sehari. Waktu liburnya sehari jangan bikin belajar. Bikin nyantai aja kalian ya kan? Ya. Nggak ada gunanya itu. Tambah sensei. Udah gitu pas mau berangkat ujian nanti, nggak usah bawa buku, mending dengarkan musik, jangan santai, tenangkan jiwa. Nah, nggak usah belajar lagi. Kenapa? Kalau belajar kalian, yang baru masuk, yang lama keluar. Nah, yang baru masuk memori kalian, yang lama-lama itu keluar, makanya nggak usah belajar. Makanya kepengen belajar tuh ya saatnya sekarang, mati-matiannya. Keywordnya belajar sampai tidur. Jangan gitu selesai drill kan, drill udah selesai kok, nonton dulu TikTok, gitu kan, nonton TikTok, udah gitu nonton, YouTube, kan gitu kan. Ayo telepon doi dulu, sayang, yang kamu lagi ngapain, yang lagi beol ini, yang mau cebok ini sekarang kan gitu. Nggak boleh, belajar sampai tidur. Tinggal 4 minggu soalnya nih loh. Oke. Right. Aku yakin ya, di antara kalian yang udah mengerjakan drill, pasti udah sadar diri kan? Udah sadar diri, oh kayak gini lagi. Itu, hasil drill itu adalah hasil keseriusan kalian belajar selama ini. Biar kalian tahu ya, tadi muncul nilai tertinggi. Udah ada yang melebihi nilai si Mas Pras. Mas Pras itu nilainya kemarin 150 berapa, 57 lah kalau nggak salah ya. Hari ini ada yang mengirim nilai simulasinya itu 167. Jangan diucapkan namanya. Cewek. Yang pasti bukan aku. Ya lah, orang kamu belum ngirim kok. Ya. Bukan aku juga. Kirim. Udah gitu, yang paling rendah. Tahu nggak kalian berapa nilainya? Nggak tahu. Jangan aku. 56. Ada itu. Ngapain aja 3 bulan ini kan kayak gitu kan? Sedih nggak itu 56? Separuh pun nggak dapet, tau nggak? Hampir separuh lebih, cuma separuh lebih aja. Gila nggak tuh? Ngapain aja dia selama 3 bulan ini kan gitu kan? Hai, mari kita mulai perpisahan. Di sini ya, aku ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya sama kalian semua ya, yang udah bersedia singgah ke kelas aku gitu ya. Aku yakin setelah kalian menjalani 3 bulan ini, terlepas dari yang JLPT lulus atau enggaknya itu, bahasa Jepang kalian pasti meningkat, itu pasti. Kenapa? Karena ini udah aku jalani dan aku merasakannya peningkatannya selama aku belajar itu kayak gini juga gitu sampai lulus N1 gitu. Nah, di sini ya, aku ingin menyampaikan bahwasanya kalian bisa bertahan belajar sampai di sini aja itu sangat luar biasa gitu. Kenapa? Biar kalian tahu aja ya, bahwasanya pendaftar dari kelas kalian ini pertamanya awalnya 138 orang.
138 orang, sekarang yang tersisa itu cuma 92 orang. Nah, berarti ada berapa dia tuh? 40 lebih ya. 40 lebih berarti berhenti. Dan berkat tersisa sampai titik ini 92 orang, berarti kalian akan mendapatkan ranking 10%-nya dari ranking pertama sampai 9. 9. Nah, jadi kan ada ranking 1 sampai 9. Nah, ranking 1 sampai 9 ini ya akan aku kembalikan uang pendaftaran JLPT-nya 7.500. Makanya di sini saatnya kalian ya berlomba. Kan lumayan kan? Dapat 7.500. Hey, Nurjaya. Hey, Nuri. Uswati, ayo. Sama dapat daftar. Tezukuri dari Bu Yuki ya? Tezukuri. Tezukuri. Udah itu yang juara 1 aja yang dapat ini. Lukisan Yuki. Juara 1 doang. Nah, nanti aku suruh pilih yang mana gitu kan, kenang-kenangan. Nanti ada tanda tangan Ibu Yuki gitu kan. Ya ini hanya satu-satunya lukisan di seluruh dunia kan. Ibu Yuki yang menulis ya, dengan tekun dia menulis setiap hari itu lukisnya itulah demi murid-muridnya gitu kan. Hai, di sini ya aku ingin minta sepatah kata dari kalian. Yang pertama kesan-kesannya masuk kelas aku, kemudian yang didapat selama belajar di kelas aku, dan terakhir ya motivasi ke depannya itu mau gimana gitu. Hai. Oke, Deska. Kita seling-seling dari cewek, cowok, cewek, cowok gitu ya. Biar enak ya kan. Hai. Di sinilah, langsung aja. Siap kalian semuanya biar aku tembak namanya? Kok buang-buang muka kayak gitu tuh? Ada belum sih. Masa nggak ada berani yang pertama? Saya pertama gitu kan enak, ya kan? Sih gitu. Ini kayaknya yang mau ngomong ini kayaknya ini nih, yang senyum-senyum ini, yang senyum-senyum harus dipilih nih. Makanya jangan senyum-senyum mukanya, merengut aja biar nggak dipilih. Itu udah ketawa. Udah siapkan kata-kata enggak yang keren. Jangan nanti disuruh ngomong ya kan? Hai. Kita dari sini aja lah karena nggak ada yang mau angkat tangan. Ada yang mau angkat tangan ngomong pertama? Nggak ada. Kalau nggak ada aku tembak loh, jangan sakit hati loh. Iya, Deska? Siap? Allah. Kok nggak ada yang berani jawab siap? Allah Sensei, insya Allah. Siap nggak? Hai, Putri Prabowo pertama. Hai. Singkat aja. Membawa. Pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih yang banyak sama Sensei Sapri yang telah membentuk karakter, terutama karakter dalam cara belajar sehingga saya bisa memahami metode belajar. Misalkan saat ini saya diberikan buku bahasa Jepang apapun ya, saya tetap akan menggunakan cara metode belajar dari Sensei Sapri. Saya rasa itu. Untuk motivasi ke depan saya tetap ya bukan menargetkan sih, cuman ya akan terus melanjutkan belajar bahasa Jepang saya. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang semangat dalam grup diskusi juga saling membantu. Terima kasih untuk kehangatannya juga. Saya rasa dari saya cukup. Terima kasih. Hai, Oscar sama Desta. Lanjut ke cewek ya. Lanjut ke cewek. Yang cewek-cewek siap-siap. Deska. Hai, Penti. Hai. Konbanwa minasan. Konbanwa. Saudara. Selain maaf Sensei berisik, ada tamu. Ya. Selain belajar bahasa Jepang sama Sensei sangat membantu saya dalam pembentukan karakter. Dalam arti Sensei kayak mengajarkan cara gaya hidup Sensei itu benar-benar memotivasi saya. Terus cara belajar Sensei sangat membantu saya lebih baik lagi dari yang sebelum belajar Sensei. Terus
untuk kedepannya saya ingin lebih konsisten lagi dalam belajar mengikuti metode sensei yang diberikan. Terus grogi sensei. Terus terima kasih pada teman-teman semuanya, grup diskusi juga atas kerjasamanya selama ini. Ya, sehingga sampai di titik sekarang saya bisa lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih Sensei. Hai, Oscar sama Desa. Hai. Dikasih kesempatan ngomong kok malas ngomong. Selama ini kan aku yang ngomong. Sebenarnya kan kepengen ngomong kalian ya kan. Cerita dong tentang diri kalian lagi supaya aku tahu. Oh, kayak gini dia orangnya gitu kan. Kesempatan ngomong terakhir loh. Hai, cowok, selanjutnya cowok. Kita yang pilih yang cowoknya ini yang senyum-senyum dulu ini kita pilih ini. Mana yang senyum ini kita lihat mukanya. Oh, enggak lah. Kita pilih yang merengut aja lah ya. Karena mereka menahan senyumnya gini. Ah, gitu aku bilang pilih yang merengut, ketawa mereka semuanya. Hai, Arsa Alul. Waduh, gitu kan dipilih kan gitu kan. Ya mau gimana lagi? Hai. Minasan membawa. Pertama-tama ya saya terima kasih sama Sensei selama 3 bulan ini sudah memberikan banyak ilmu dan banyak pengalaman. Dan untuk metode belajarnya itu ya dibilang berat, emang berat banget sih. Ya dari bulan pertama pun saya udah niat sih, tadinya ya nggak kuat, tapi udah niat dari awal ya bisa nggak bisa harus bisa karena udah niat. Karena pas di pertama itu saya 1 bulan pertama full nggak ada libur, pulang jam 10. Nah di situ capek ngantuk ya ngantuk. Kadang tidur nyampe jam 2, jam 3. Namanya baru pertama kan, tulis kanji pun belum bisa cepat. Sampai 2 jam, 3 jam, itu aja belum kelar. Nah, untuk selanjutnya gimana? Ya untuk kedepannya semoga kita semua bisa diberikan kelulusan semua. Lagi ya. sebulan kedepannya ya metode belajar dari Sabri Sensei ya kita pakai aja lah untuk kesempatan yang sebulan ke depan ini kita maksimalkan lah belajarnya. Oscar sama Desa. Grogi Sensei. Boleh pakai metode belajarku, boleh sampai kapanpun kalian gunakan metode belajar itu, gitu kan. Hanya saja aku ragu apakah kalian bisa nanti mengerjakannya terlepas dari pantauan aku kan ya gitu. Selama ini kan bisa kan karena ayo tugasnya mana ayo dikirim ayo woi ditril pantatnya woi kan gitu kan. Nah, jadi kan ada merasa terus yang bikin bangun itu Sensei. Kan gitu kan. Nah, yang bikin bangun itu. Kalau udah terlepas dari aku, mana ada yang mau mukul-mukul pantat kalian, mana ada kan? Ya diri kalian sendiri, kayak gitu tuh, gitu kan. Hai, lanjut ke cewek. Cewek siapa lagi nih ceweknya? Nih yang manis-manis dulu kita pilih lah ya. Hai, Uswatun. Hai, Sensei. Hai. Hai, minasan konbawa. Konbawa. Pertama, terima kasih untuk Sensei yang udah membimbing saya selama 3 bulan ini. Yang tadinya nggak bisa membaca kanji, sekarang alhamdulillah sudah bisa. Kadang kalau misalkan di jalan juga kayak pengen tahu gitu itu kanji apa, jadi penasaran ya.
Ya, Hmm. karena udah dipelajari gitu. Hmm. Perasaan udah gitu, ya gitu. Terus terima kasih untuk teman diskusi kayak si Nuri, Wenes, Kak siapa? Kak Adul, Reza, terus siapa lagi satunya lupa. Makasih udah kalau misalkan kalau saya nggak bisa kadang ngasih tahu. Terus ke depannya semoga bisa lulus dan semangat terus untuk belajarnya. Itu aja Sensei. Terima kasih. Oscar sama Desta. Lanjut ke cowok. Nurjaya. Udah nunggu-nunggu. Sensei. Udah nunggu-nunggu. Enggak. Ya, yang pertama tentu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Sensei. Ya, karena bimbingannya gitu. Motivasinya saya bisa bertahan gitu. Dan bersyukur juga sampai sekarang masih bertahan. Dan dari awal juga saya memang sebetulnya nggak niat ikut JLPT. Saya nyari buat apa ya? Gimana sih biar saya bisa belajar bahasa Jepang dengan konsisten dan bagaimana nyari metodenya gitu. Terus ya sekarang insya Allah emang ikut JLPT, mudah-mudahan lulus. Dan apa ya? Untuk kedepannya nggak berhenti di sini, akan belajar insya Allah berlanjut ke N2 dan N1. Rencana juga kan pengen tinggal di Jepang ya agak lama gitu Sensei. Jadi biar bisa hidup mandiri di Jepang gitu. Biar bisa apa-apa, makanya pengen fokus belajar bahasa Jepang. Walaupun waktu memang sibuk kerja lah gitu, agak sulit. Dan apa ya? Itu aja. Terima kasih Sensei. Oke. Tambahlah satu lagi biar bisa nembak cewek Jepang kan kayak gitu kan. Kan gitu kan. Biar bisa nembak gitu. Aku terus terang aja. Awalnya aku tuh belajar bahasa Jepang supaya bisa nembak cewek Jepang loh. Makanya aku datang ke Jepang itu yang aku ingat itu kosakatanya aisteru, itu aja. Iya, beli rokok di kombini gitu, pelayannya senyum-senyum sama aku, langsung aku bilang aisteru, aku bilang gitu. Terus dia merengut gitu. Ini orang asing bahaya ini katanya gitu. Udah gitu kan sombong dia, somse. Aku goda-godain dia nggak mau, buang muka, acu tak acu. Udah gitu aku dapet cewek Jepang di luar. Oh, aku datang tuh cewek Jepang gua aku tarik ke kombini itu, aku pamerin tau. Kamu nggak mau sama aku nggak apa-apa, aku dapat yang lain, aku bilang kayak gitu tuh. Oke, lanjut ya ke cewek. Ideska, siap? Hai, Ayu. Hai, Sensei. Hai. Minasan konbanwa. Konbanwa. Pertama, saya ucapkan terima kasih pada Sensei, Sapri Sensei, Yuki Sensei, teman-teman semuanya. Terima kasih Sensei atas bimbingan selama 3 bulan ini. Banyak perubahan. Perubahan hidup. Bahasa Jepang juga meningkat, terus kayak pola hidup yang sehat, kayak pola pikir yang lebih baik gitu dari motivasi dari Sensei. Terus kayak semakin kesini tuh makin pengen tahu gitu Sensei tentang diriku. Enggak, kayak di kerjaan kan, ini kan Sensei kan kerja di Kaigo, sama kanji, semua itu kayak makin semangat belajarnya gitu Sensei. Kayak ini kanjinya tuh nggak asing gitu. Iya. Cari tahu terus gitu. Terus ya sekarang tuh di kerjaan juga dipindah di lebih susah. Kayak ya banyak perubahan sih Sensei. Terima kasih. Hal yang baik yang datang ya. Iya benar Sensei. Terus motivasinya ya saat ini bisa lulus N3, terus untuk kedepannya bisa mengikuti sikeng-sikeng yang lain kayak vokasi sikeng seperti itu. Hai,
Sama Desta. Iya, kalau kita bisa melakukan hal yang baik, otomatis hal yang baik yang datang itu udah hukum halam gitu kan. Kayak macam si Putri Agustina, teman sekelas kalian. Dia itu dulu waktu pas masih payah bahasa Jepangnya ya dimaklumi gitu kan. Suruh nulis Moshiokuri aja dituliskan, "Hai, tulis kayak gini," gitu kan. Ini tulis nih kayak gini nih, tulis gitu kan, kayak gitu kan. "Hai, wakarimashita," dicontoh-contoh gitu. Sekarang udah bisa nulis sendiri, bahasanya udah mulai lancar. Baru dia sekarang gara-gara lancar bahasa Jepangnya udah mulai bagus, kanjinya udah bisa nulis sendiri, dipercayakan boleh yakin. Di Jepang ini kan kaigo nggak semuanya boleh yakin. Yang ibaratnya yang udah bahasanya bisa, karena malam itu kerja malam, yakin itu kan dia sendiri kerjanya. Jadi kalau misalnya bahasa Jepangnya payah nggak bisa diperbolehkan. Gara-gara dia yakin, gajinya kan meningkat. Kan hal yang baik itu jadinya kan. Makanya si Putri kan ngomong, terlepas dari ujian lulus atau enggaknya, saya udah sekarang udah bisa yakin sensei, gaji saya udah mulai meningkat. Ya kalau gitu nanti traktir lah senseinya kan, kayak gitu kan. Nasi tumpeng kan gitu kan. Hai, jadi hal yang baik akan mendatangin kita ya kalau kita melakukan hal-hal yang baik juga gitu. Hai, selanjutnya cowok. Dimas Aulia. Hai sensei. Hai. Konbanwa. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Sensei Sapri dan Yuki Sensei atas bimbingannya selama ini. Terus jadi di sini nggak cuman belajar bahasa Jepang juga, banyak sekali yang saya dapat Sensei dari motivasi Sensei gitu ya, dari belajar untuk keras, disiplin, dan gimana cara manajemen waktu gitu Sensei. Dan mungkin untuk kedepannya lebih konsisten lagi buat belajar bahasa Jepang juga, dan nanti bisa lulus ujian NTK Sensei. Hai. Otsukare sama Desta. Ayo, otsukare sama Desta. Pada dasarnya, aku bukan memotivasi hal-hal yang hebat tuh enggak loh. Kalau kalian kembali lagi seperti apa yang udah aku katakan selama itu adalah hal-hal yang wajar. Hal-hal yang logika, yang rasional, pemikiran itu rasional gitu. Kalau kita menjala ini udah pasti kayak gini jadinya, kalau kita menjala ini kayak gini jadinya. Cuma aja banyak orang-orang ya di muka bumi ini yang hal yang logika, hal yang wajar aja pun nggak bisa gitu. Makanya itu kayak ibaratnya itu tuh meluruskan kembali aja gitu. Jalan kalian gitu yang selama ini suka belok-belok ya. Belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan. Aku luruskan jalannya. Jalan yang lurus tuh kayak gini nih gitu. Yang namanya usaha itu kayak gini nih gitu. Jangan cuma ngimpi gitu kan. Ayo beraksi gitu. Kita boleh mimpi, tapi kalau kita berusaha, dalam arti lain, kalau misalnya kita nggak berusaha, kita nggak layak bermimpi gitu. Itu motivasi seperti itu adalah hal yang wajar-wajar kok, nggak yang sulit-sulit. Lanjut ke cewek gitu ya. Umi Nuryani. Hai Sensei. Senyum sendiri. Grogi ya? Grogi? Nggak boleh tegang. Cuman cowok aja yang boleh tegang. Ya Sensei. Hai minasan konbanwa. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Sapri Sensei. Bimbingannya selama ini, berkat pembelajaran ini mungkin saya lebih baik lagi daripada sebelumnya. Yang sebelumnya Nihongo saya pera-pera banget. Alhamdulillah sekarang banget Sensei. Alhamdulillah sekarang sedikit banyaknya saya kotobannya semakin meningkat. Ya, mudah-mudahan harapan kedepannya mudah-mudahan JLPT-nya lulus dan bisa mengikuti SIKA yang berikutnya kayak gitu. Udah Sensei, otsukare sama Desta. Iya nggak apa-apa, grogi ya. Kawaii nih. Hai, lanjut cowok. Arianto Joko. Hai. Minasan konbanwa. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sama Sapri Sensei sama Yuki Sensei atas bimbingannya dalam proses belajar bahasa Jepang. Rasanya ya sangat luar biasa sekali. Baru pertama kali ini mengikuti pembelajaran bahasa Jepang yang dibimbing langsung sama Sensei yang sangat semangat dan sangat militer sekali tugas-tugasnya.
banyak sekali sampai ya tidur sampai jam 2, jam 3 gitu kadang ngerjain tugasnya gitu. Ya pastinya mungkin kalau setelah proses pembelajaran ini pasti ya sangat kangen juga gitu kan. Jarang dapat sensei yang sangat luar biasa sekali dan terima kasih juga petuah-petuahnya yang dapat digunakan dalam proses kehidupan yang lain, nggak cuma belajar bahasa Jepang saja gitu. Ya nggak bisa diungkapin dengan kata-kata lah, sangat sugoi. Itu sekian dari saya, Askari sama Desta. Askari sama Desta. Teringat aku Arianto kemarin kan disokai kan sama siapa kemarin? Eko Sensei, dari Eko. Eko ya, Eko banyak loh sokai loh. Ada yang kelas baru sekarang ini pun juga ada yang disokaikan sama Eko. Dia lulus N3 tahun lalu gitu kan. Iya. Ya. Arigatou gozaimashita. Lanjut ke cewek ya, Ides Kak. Aku bingung nih sekarang ini antara dua ini, antara Aziza sama Wenes, soalnya dua-duanya kawaii. Jadi mau milih yang si Aziza apa Wenes, aku bingung jadinya. Tapi kayaknya aku telah memutuskan yang gambarnya di paling ujung aja lah, si Wenes dulu lah. Wenes, onegaishimasu. Lah, ngomongnya dalam hati dia. Dekatkan dikit ininya, apa namanya, HP-nya, biar ada suaranya. Masih nggak kedengeran loh suaranya lo. Apa? Nggak kelihatan mukanya, tapi Sensei bisa apa? Dengar apa? Iya, nggak apa-apa. Mukanya nggak apa-apa, nggak usah aja muka. Suaranya yang penting ya. Pertama-tama mau ngucapin terima kasih buat Sapri Sensei sama Yuki Sensei yang dari awal masuk kelas sampai sekarang udah ngebimbing Wenes dari yang bahasanya nggak bisa sama sekali, perlahan meningkat walaupun dikit. Sama dapat motivasi yang dari Sensei itu kayak berguna banget buat ngubah mindsetnya Wenes buat kehidupan sehari-hari. Terus terima kasih buat teman-teman diskusi yang saling ngedukung walaupun jarang ikut diskusi. Buat kedepannya semoga lulus di JLPT sama belajarnya nggak berhenti sampai di situ tapi masih berlanjut lagi. Hai, Oskari sama Desta. Oke, lanjut ke cowok. Teguh Satriawan. Hai. Minasan konbanwa. Konbanwa. Sebelumnya saya terima kasih atas bimbingan belajarnya dan ilmu-ilmunya sangat bermanfaat. Ya. Nah, kesannya adalah banyak pelajaran yang bisa diambil gitu sih. Banyak hikmah-hikmahnya dan sangat menyenangkan sih. Jadi seperti yang saya katakan itu ya, seperti naik roller coaster gitu sih. Jadi ya diajak maraton ya. Ajak maraton saya sangat melelahkan. Melelahkan sekali lah ya. Ya saya meskipun terkadang giri-giri gitu saya ingin tugas. Ya semoga tidak giri-giri juga nilainya gitu sih. Kamu lumayan tinggi kan Teguh simulasi kamu. Berapa nilainya kemarin? 138 kalau nggak salah. Ya, lumayan tinggi. Itu makanya jangan puas di situ. Kenapa ya? Di drill dihajar lagi loh. Biar stabil dia nilainya. Ya kan? Terus gimana masalahmu? Udah selesai? Selesai sih. Udah selesai? Udah selesai sih. Jadi terakhirnya gimana? Dia pindah apa kamu yang pindah? Tetap bareng. Sekarang masih nggak ditendang-tendang lagi.
Udah hewa sih hewa. Udah hewa. Ini salah satu murid kita yang konsultasi sama aku ya dengan masalah pertemanan satu apa tuh. Kami lumayan sama-sama berpikir bagaimana cari solusi agar belajar dia tuh lancar, nggak diganggu sama teman sekamarnya gitu. Kenapa teman sekamarnya itu suka gedor-gedor dia pas belajar, tahu nggak? Dong gitu. Kepengen banget aku jumpa temannya itu, pengen tonjok kamu aku lagi belajar ini, jangan diganggu gitu. Pengen banget loh kalau bisa, tapi dilarang sama dia. Nggak boleh, jangan sensei katanya. Untung dilarang, kalau enggak udah aku tarik-tarik. Aku masukin goni, aku lemparkan ke sungai itu nanti lah. Hai, semangat ya sampai akhir ya Teguh ya. Hai sensei. Nanti kalau misalnya dia berbuat apa-apa lagi segala macam, ngomong lagi sama aku, ya kan? Biar kita goni kan dia ya. Hai, lanjut ke cewek. Lanjut ke cewek. Si Aziza. Hai Sensei, terima kasih ya atas waktunya dan sebelumnya juga terima kasih pada Sabri Sensei dan Yuki Sensei yang benar-benar ngasih motivasi dan semangat. Kita semuanya yakin sih bahwasanya yang kita cari itu adalah metode dan sensei yang tepat. Menurut Aziza ya inilah gitu metode yang tepat, yang seperti masnya tadi yang dikatakan metode militer gitu. Bener-bener metode militer, dan itu tuh Aziza sendiri mau diterapkan metode yang sensei kasih ini, Aziza terapkan kepada adik Aziza sendiri, itu nggak kuat sih. Mental. Beneran. Jadi Aziza sendiri nggak kuat, jadi nggak bisa sekonsisten sensei gitu loh. Gitu ya, dan benefitnya bener-bener kerasa untuk pribadi Aziz sendiri di kehidupan sehari-hari, entah itu di pekerjaan atau di yang sehari-harinya aja gitu, sampai dipuji-puji sama teman-teman Aisyah gitu. Wah Aziz ini, wah konani kayak gini susah banget loh, N3 ini gini, belajarnya gini ya susah banget loh, padahal kayak gitu. Iya, gitu. Yang kayak gitu tuh, kata sensei mah, yang kayak gitu tuh gitu. Iya. Jadi benar-benar bermanfaat sekali untuk kehidupan sehari-hari Aziza dan di kerjaannya gitu. Ya, jadi metodenya sangat tepat seperti militer. Top. Itu des, arigatou gozaimashita. Terus terang, aku punya murid N1 yang buka kelas untuk N5 sama N4 di Indonesia. Dia itu menggunakan metode kelas aku. Sebelum jadi, tapi dia minta izin. Dia baik-baik minta izin. Sensei, aku ingin buka kelas N1, N4 sama N5. Orang-orang yang di Indonesia, yang kebetulan yang di LPK yang aku kenal, dengan kelas online menggunakan metode Sabri Sensei. Boleh, katanya silakan. Aku bilang silakan. Silakan, semoga berjalan dengan lancar. Nah, pendaftarnya pertamanya 60 orang. 60 orang yang daftar, nah terakhir yang tersisa cuma 5 orang. Jadi gini, ingin aku sampaikan sama kalian, terus terang, nggak semuanya orang bisa kayak aku. Jangan salah kalian. Kenapa kok Sabri Sensei bisa mengumpulkan murid segini banyaknya, bisa memanajemen segini banyaknya, bisa membangkitkan muridnya belajar sampai tuntas segini banyaknya? Karena itu aku. Karena itu kepribadian aku, karena aku gitu. Orang lain lagi gitu, pribadinya lain lagi kan gitu kan. Beda lagi dia pribadinya gitu. Nah, ini aura aku gitu. Ini gelombang aku gitu. Aku kayak gini nih orangnya gitu. Makanya pun kalau misalnya mau dicontoh, silakan dicontoh. Mudah-mudahan bisa diterapkan gitu ya. Cuman ya menurut aku ya akan berubah jadinya gelombangnya, auranya berubah, bukan Sabri Sensei jadinya kan, jadi Aziza Sensei, jadi Nuri Sensei, jadi kayak gitu jadinya kan. Makanya gelombangnya gelombang kalian nanti. Makanya menurut aku mending ngajar orang itu dengan metode kalian sendiri gitu, original. Aku tuh kepengennya ngajarnya kalau bisa kayak gini nih. Misalnya selama ini kalau misalnya di kelas aku pakai satu kanji satu hari kan gitu kan, satu unit kanji. Kalian tuh ubah menjadi 3 hari gitu misalnya. Dipecah dia 3 hari gitu kan, jadi kan agak sedikit ringan gitu. Jangan kalian ikutkan satu kanji 2 bumpuk, kalian lemparkan sama orang Indonesia mentah
Padahal orang di Indonesia itu lemot dia, motivasinya lemot. Kalian itu makanya kuat karena di Jepang, ngerti? Kalian hidup di lingkungan orang Jepang. Dikerja di perusahaan orang Jepang yang udah siap, yang sudah selalu menghadapi dengan kecepatan, efisiensi, stabilitas gitu, udah biasa kalian. Udah gitu udah biasa tertekan. Pasti kalian pernah dimarahkan sama orang Jepang kan dikerjaan kan? Nah, niatur no baga gitu kan, baga aho kan gitu kan. Jadi kan orang yang udah pernah merasa, yang udah pernah ditekan itu lama-lama hatinya itu mulai mengeras gitu. Ngerti kalian? Udah nggak terlalu sensitif jadinya. Kalau orang yang di Indonesia dimarah sedikit, apa yang dibilangnya? Wah, bapakku aja nggak pernah ngerepetin aku, kok kamu pula yang ngerepetin aku. Katanya gitu kan jadinya kan. Jadi kayak gitu tuh gitu. Jadi kan mereka itu merasa harga dirinya tuh tinggi. Nggak mau dimarahi, padahal bukan di situ harga diri. Letak harga diri itu bukan di situ. Letak harga diri itu di mana? Mengusahakan sesuatu. Nah, itu harga dirinya sampai tuntas itu. Udah gitu bersabar terhadap hal-hal yang ibaratnya yang kedepannya akan lebih baik untuk diri kita sendiri. Itu harga diri. Mereka kira harga diri itu kalau diejek, disepelekan, ngelawan. Bukan itu. Itu harga diri itu bukan harga diri. Nah, salah mereka di situ gitu. Makanya aku hanya mematokkan murid aku terhadap orang yang di Jepang ya karena itu alasannya. Kalian itu udah siap dibentuk, ngerti? Udah enak gitu dibentuk gitu. Makanya aku nggak terima gitu ya murid dari Indonesia gitu. Hai, lanjut ke cowok. Cowoknya tolong baca, tolong ngomong Muhammad Rizal. Terima kasih. Hai. Datang konbanwa. Konbanwa. Tentunya hal yang paling utama yang ingin saya sampaikan di sini ya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Sapri Sensei yang selama 3 bulan ini sudah membimbing dan mengajari banyak hal ya mengenai bahasa Jepang khususnya di level N3 ini. Gitu. Terima kasih juga buat Yuki Sensei yang sudah dengan sabar selalu nungguin tugas-tugas saya dan saya. Ya memang apa ya hal yang paling sulit di dalam proses pembelajaran itu ya menjaga konsistensi ya Sensei. Iya. Saya sendiri mengakui bahwasanya ya semangat belajar saya yang sekarang dengan ketika awal-awal kelas ini dimulai ya berbeda gitu kan. Iya. Tapi ya saya bersyukur gitu bisa bertahan sampai detik ini di kelas ini gitu karena ya kita semua tahu gitu. Tidak sedikit pula teman-teman belajar kita yang berhenti atau gugur di tengah jalan gitu. Ya, saya juga ucapkan terima kasih buat teman-teman diskusi saya, Nurisang, Uswatun Sang, Wanes, Alul Sang, Wahyu dan lain-lain yang sudah selalu ikut partisipasi dan memberikan opini-opininya dalam mengurai dan menjawab soal-soal harian yang diberikan Sapri Sensei. Kedepannya saya akan terus belajar bahasa Jepang, terus meningkatin semangat belajar bahasa Jepang saya, ingin terus meningkatin kemampuan bahasa Jepang saya, meningkatin lagi target-target saya selama di Jepang ini. Shichigatsu no shiken gokaku suru tame ni minasan ganbatte benkyou shimashou. Hai, gambarimasou. Jozu da ne. Nihongo jozu da ne. Aku heran kenapa kok grup Sinuri ini, grup diskusi Nuri ini kok cowoknya ganteng-ganteng semua. Kalian milih berarti ini ya. Ya enggak Sensei. Dipilih-pilih itu yang ganteng-ganteng aja ya kita ambil ya katanya gitu ya. Enggak. Ketahuan ini. Hai, lanjut ke cewek. Dwi Rizky. Hai Sensei. Hai. Hai minasan konbanwa. Konbanwa. Sebelumnya terima kasih buat Sensei awal-awal nih. Terima kasih buat Sensei, Yuki Sensei, sama teman-teman semua. Terutama juga buat teman-teman diskusi juga. Terima kasih udah kayak pulang kerja gitu masih sempat diskusi sampai malam gitu. Cuman buat ngebahas soal. Terus juga di sini tuh sebenarnya kita belajar itu bukan masalah kita nggak punya waktu atau apa, tetapi menurut aku tentang Yuseng kita tuh
yang mana gitu, prioritas belajar kita. Kita mau prioritasin belajar atau memprioritasin yang lain. Kalau kita prioritasin yang nggak belajar, ya pasti kayak saya juga pun ada kayak tugas atau apa gitu jadi telat atau gimana gitu. Terus juga buat teman-teman kalau bisa jangan berhenti sampai di sini aja, terus lanjutin kalau belajarnya, tetap semangat dan semoga kita semuanya dimudahkan dalam mengikuti ujian dan semuanya lulus. Amin. Amin, amin, amin. Amin, 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 amin. Wa amin, wa amin. Hai. Lanjut ke cowok. Cowoknya si Saifuddin. Hai. Hai. Sekali sama Des. Sekali sama Des. Bingung mau ngomong apa sih? Ya ngomong wae, piye iki? Ngomong wae. Gimana kamu itu belajar gimana sekarang? Hasilnya ada enggak? Dikit ada ini. Dikit ada. Kesan-kesannya yang pasti yang oh iya, pertama ucapin terima kasih dulu. Yang pertama saya pengen ngucapin terima kasih sama Sapri Sensei, ya, juga Ibu Yuki Sensei. Ya. Maaf juga karena sering telat tugas. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kemudian kesan-kesan dari kelas ini yang pasti belajar itu manajemen waktu. Kemudian lebih ke cari solusi daripada berundel tentang Terus untuk kedepannya ya semoga kita semua dimudahkan dalam ujian CLBT. Hai. Kamu kalau pas lagi ngomong sama aku berdua di video call nggak berhenti tuh ngomongnya. Aku yang dengerinnya sampai ketiduran kayak gini. Udah belum. Lalu sih banyak orang. Gitu di depan orang ngomong ya kan langsung ciut ya kan. Ayo sekarang sama Desta. Lanjut ke cewek. Ceweknya udah habis ini. Reza udah belum? Oh, Vini belum, Vini. Vini lah ya, Vini. Vini Andriani. Lah. Vini. Suaranya nggak kedengeran loh. Kok gitu? Padahal nggak di mute. Malah keluar dia. Suaranya nggak kedengeran. Ngomong si Reza lah. Reza belum kan? Reza Satria. Belum, Sensei. Ngomong. Oh, ya. Minasan konbanwa. Konbanwa. Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih kepada Sapri Sensei sama Yuki Sensei buat bimbingannya 3 bulan selama ini. Tapi yang paling saya ingin terima kasih itu kesempatan diterima di kelas ini gitu, karena saya tahu nggak semua orang bisa ngikutin kelas ini gitu. Kesan selama 3 bulan saya di kelas ini, awalnya saya rasa berat gitu kan dengan metode yang diterapin gitu kan. Cuman saya nolak nyerah karena saya yakin obat itu nggak ada yang enak ya Sensei ya. Ya meskipun sampai saat ini saya juga masih ngerasa jauh dari kata cukup. Terlebih lihat hasil drill saya hari ini yang rame banget itu. Nah, terus di samping itu kan saya sadar selepas dari sini kan udah nggak ada visi lagi, udah ya meskipun masih bisa di grup sesekali gitu Sensei, cuman saya harus berusaha lebih dari sebelumnya gitu buat sisa waktu sampai ujian yang sekarang gitu. Tadinya saya rasa 3 bulan itu bakal lama dengan metode yang seperti ini. Cuman ya hari ini saya ngerti 3 bulan itu kurang. Ya, harapan saya ke depannya ya mudah-mudahan kita semua bisa bersama lagi di level yang selanjutnya gitu. Amin. Mudah-mudahan. Hai, Oscar sama Desta. Terima kasih Sensei. Hai.
Pini udah masuk lagi. Pini Andriani. Pini-chan, Mada desu ka? Oke, kayaknya si Pini nggak bisa ngomong ini, sayang banget ya. Padahal terakhir gitu. Nah, ditutup ya terakhir. Udah terakhir kan, tinggal si Nuri aja ya. Ini sengaja ini Sensei. Memang aku sengajain kamu terakhir. Sensei. Hai. Sensei, masing desta sinyal saya memang sering nge-lag, Sensei. Sekarang bisa ngomong nggak? Kedengaran nggak, Sensei? Kedengeran. Hai, Sensei. Ngomonglah, singkat-singkat aja. Terakhir. Hai. Mumpung lagi nggak nge-lag, belum nge-lag ya kan? Hai, Sensei. Nge-lag lagi dia. Nge-lag lagi. Walah, ini. Udah nggak apa-apa lah. Aduh, keluar. Udah nggak apa-apa, Pini, nanti ketik sendiri, aja. Sensei. Nggak apa-apa lah, ya udahlah ya. Nanti ketik aja lah gitu kesan-kesannya di inbox aku. Nanti biar itu aku baca gitu. Itu kata-katamu yang terakhir gitu ya, Pini. Hai, terakhir, Nuri. Onegaishimasu. Hai, konbanwa Sensei, konbanwa Mina. Hai, konbanwa. Pertama, saya mau sampaikan terima kasih atas kesempatan yang telah Sapri Sensei berikan kepada saya untuk di kelas ini. Terima kasih atas bimbingannya selama ini. Bukan hanya Tenggo Speedmaster aja, tapi juga metodenya Speedmaster juga menurut saya sih. Ya, tapi itu juga maksudnya dengan metode yang seperti itu juga guna banget buat saya pribadi ya. Umumnya mungkin buat teman-teman gitu, untuk yang lebih cepat memahami kayak kanji, cara baca, terus kotoba yang mungkin kadang tuh di doka itu juga kadang ini apa ya kotoba, mungkin yang baru juga di Jepang juga itu juga yang kayak asing, tapi dengan cara belajar sama bimbingan saya itu yang sabar menurut saya ya, itu juga mudah dimengerti walaupun kadang semangat saya itu turun ya. Cuman kalau Sensei yo mana tugasnya kayak gitu, udah langsung out lagi. Aduh, oh iya ini belum ini, walaupun kadang saya udah ngerjain cuman ngirimnya kadang pet kayak gitu. Emang sengaja sebenarnya sih. Terus buat teman-teman diskusi, Rizal, Wahyu, Wenes, Uswa, Cindy, terus Alu, semuanya terima kasih. Semoga silaturahmi kita nggak cukup sampai di sini aja, walaupun kelas sudah berakhir, kelas N3 juga udah berakhir. Semoga tetap jaga silaturahmi. Terus untuk ke depannya, semoga kita semua lulus N3, dan untuk saya pribadi juga saya pengen untuk peningkatan ke bahasa Jepang level saya yang lebih meningkat lagi, sama untuk kehidupan di sini yang lebih baik. Terima kasih juga Sensei untuk motivasi pribadi saya yang mungkin pernah saya curhatkan ke Sensei, itu sangat membantu sekali. Otsukare sama. Hai, otsukare sama deshita. Chotto matte ne, sebelum kita selesai aku ingin foto-foto lah sama kalian lah di sini ya. Di foto-foto. Foto-foto bareng kita. Ii desu ka? Yuki-chan, oide. Minasan, konbanwa. Konbanwa, Yuki Sensei. Minasan, 3ヶ月間、よく頑張りました。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。なんだあとまだ1ヶ月ありますけど、ドリル最後まで頑張って、みんなで頑張って合格しましょう。はい、頑張ります。ごめんね、女の子だから、女の子っていうか、女の人だから、頑張りましょうって。俺だったら、おい、頑張るよーkan gitu kan. Ayo, otsukare sama deshita. Ayo foto-fotoan dulu kita ya, pakai grid ya, biar semuanya ini kan.
いいですか？いいです。Ah, hai, cheese. Ini cuma dikit, kita buat yang banyak, yang masuknya banyak dulu. Oh, ini kan banyak dia semuanya masuk, hampir masuk semuanya. Foto. Hai, cheese. Ayo diambil lagi. Ganti posenya. Oh iya, gitu Saifuddin. Enggak apa-apa, wajar Saifuddin. Ah, gitu ya, bikin kayak gitu. Hai, cheese. Terakhir loh. Hai, satu lembar lagi. 1, 2, 3. Hai, oke. Hai, kelas kalian ya sampai di sini. Oscar sama Desta. Sampai jumpa di lain waktu. Sayonara. Oscar sama Desta.